Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel Edi Listrik. Kali ini saya ingin menampilkan proses pembuatan header untuk instalasi air bersih sebagai terminal dari pembagi atau distribusi instalasi air bersih ke dalam rumah, dari tangki toren, pompa pendorong ke instalasi distribusi ke dalam rumah. Nah, di sini tampak ada beberapa bahan. Saya menggunakan sokte ukuran 3x1 in. Saya menggunakan T sebanyak 5 buah, dan saya juga di sini menggunakan stop kran ukuran 1 in sebanyak 5 buah. Nah, karena saya akan membuat header sebagai terminal untuk 5 cabang pengeluaran air bersih. Nah, tampak juga di sini saya menggunakan 2 buah sok drat dalam ukuran 1 in sebagai jalur masuk dan keluar air bersihnya. Nah, untuk yang lainnya saya menggunakan 1 buah plug drat sebagai penutup. Nah, yang lainnya juga ada 5 buah potongan pipa 1 in ukuran panjang 6 cm dan juga pipa potongan ukuran 3 in sebagai penyambung untuk T-nya. Ada juga pipa 1 in dengan ukuran panjang 54 cm yang sudah dilubangi. Nah, pipa ini sebagai pengarah air supaya air masuk pada header di dalam T-nya bisa merata. Nah, untuk pelengkapnya saya juga menyiapkan plat PVC yang sudah dilembarkan dari potongan-potongan pipa ukuran 10 in. Ini pelengkap sebagai penutup dari T yang ini yang sudah saya buat. Saya buat 2 ukuran. 1 ukuran untuk bagian dalam dan 1 ukuran saya buat untuk bagian luar. Nah, plat PVC ini nanti akan saya double dan saya gunakan sebagai penutup dari ujung header ini. Nah, untuk itu saya juga membuat untuk bracketnya. Nah, bracket yang sudah saya bentuk sebagai pemegang dari pipa atau T3 ini supaya bisa dipasang pada dinding atau bisa diletakkan di bawah. Nah, inilah bahan-bahan yang saya gunakan. Semoga sahabat teknik semua bisa menyimak dari bahan-bahan yang saya gunakan. Nah, untuk selanjutnya bisa kita rakit proses untuk pemasangannya. Nah, untuk T ukuran 3 in ini
supaya tidak terlalu panjang hasil jadinya. Nah, di sini saya mengurangi sebagian dari sok ini. Saya akan mengurangi setengah dari sok penyambungnya. Terus bisa kita ratakan. Nah, sekarang kita mulai proses untuk merakit dan menyambung dari masing-masing T yang sudah saya potong dengan ukuran yang sama, dengan setengah dari soknya saya kurangi untuk menghindari hasil yang terlalu panjang. Nah, dalam pemotongan ini juga harus diperhitungkan jarak untuk posisi stop kerannya, supaya pada saat posisi off tidak berbenturan. Sekarang ini kita mulai untuk perakitannya. Nah, masing-masing T bisa disambung menggunakan lem. Kita masukkan. Untuk proses penyambungan T berikutnya, kita masukkan lagi. Nah, supaya posisinya lurus dan sejajar, bisa ditapakkan ke bawah atau alas dengan permukaan yang rata. Cukup kita tahan sampai kering untuk melanjutkan penyambungan dari T berikutnya. Nah, setelah kelima T yang sudah dipotong ini sudah terpasang semua, sudah dilem semua dengan posisi yang sejajar. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk memasang penutup pada kedua bagian ujungnya dengan pipa lembaran yang sudah saya siapkan. Untuk sebelumnya bisa dilem terlebih dahulu supaya lebih kuat. Di sini saya menggunakan baut supaya bisa lebih presisi.
karena sudah dibuat lingkaran. Supaya melekatnya lebih kuat, dia bisa senyawa, bisa dipres dengan menggunakan beban. Kita tunggu berapa saat sampai kering. Untuk selanjutnya kita lem untuk yang keduanya. Nah, setelah penutup sudah dilem, kedua-duanya bisa kita pasang untuk di bagian kedua ujung dari T-header ini. Nah, sebelum dipasang, dilubangi dengan hole saw dengan diameter yang sesuai dengan shock drat dalamnya sebagai pipa masuk dan keluarnya. Setelah penutupnya dilubangi dengan lubang diameternya sama atau sesuai dengan shock dratnya, bisa dimasukkan. Untuk selanjutnya bisa dilem. Pasang dengan posisi drat di luar sebagai jalur pipa keluarnya atau jalur pipa masuknya. Untuk diposisikan di ujung bagian kanan dan kiri sebagai jalur pipa masuk dan pipa keluar. Bisa dipasang untuk keduanya dengan lem. Dengan posisi drat yang sama, posisi ada di luar. Nah, untuk menghindari masalah kebocoran, akan lebih baik bila dilapisi lagi dengan las PVC di dalam dan bagian luar. Sekarang saya akan menambahkan lapisan lemnya dengan proses las PVC untuk mengurangi atau menghindari masalah kebocoran. Dan menggunakan alat las PVC atau welding plastik.
penambahan las PVC tampak seperti ini, dia akan lebih kuat dan lebih rapat untuk menghindari masalah kebocoran. Nah, ini bisa dilakukan luar dan dalam untuk kedua ujungnya. Untuk selanjutnya bisa dilakukan pengelasan untuk yang berikutnya. Setelah kedua tutupnya sudah dilas, sekarang bisa kita pasang untuk pipanya, pipa bagian dalam sebagai pengarah air supaya keluarnya merata. Bisa kita coba lem. Untuk selanjutnya bisa dipasang bagian dalam dari header ini. Nah, untuk arah lubang pipa ini dipasang berlawanan dari arah keluaran dari header ini. Yang dilem untuk bagian tabung headernya. Masukkan dengan arah lubang yang berlawanan. Kemudian bisa dipasang untuk bagian ujung yang satunya. Arahkan pipanya di bagian tengah. Nah, seperti pada proses shock dratnya, sebaiknya ini untuk setelah semua sambungannya sudah dilas PVC, seperti inilah penampakan header yang saya buat, dan header ini sudah siap untuk digunakan sebagai alat pendistribusi air bersih. Guys, inilah header yang saya buat dan sudah terpasang sebagai alat pendistribusian air bersih dari tangki Torrent menuju ke instalasi dalam rumah dengan media pompa air, pompa pendorong, melalui header untuk beberapa jalur distribusi ke dalam rumah. Nah, inilah header sebagai alat pendistribusian air bersih ke dalam rumah. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk semuanya.